Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi Kakak Wika. Selamat pagi Kakak Des. Selamat pagi Kakak Putra. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Iya, kakak yakin semua kita yang ada pada saat ini boleh mengalami sukacita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah kembali bersama-sama dengan teman-teman kita walaupun dari rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita patut untuk datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Dan untuk itu, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dari pujian dari terbit matahari. Kita sambung dengan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sambung dengan pujian Happy Yaya. Sambil tepuk tangan ya. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Risti dengan penuh kasih. Disilahkan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh lagi beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya jadi hanya di dalam nama-Mu. Berkati ibu guru yang akan mengambil bagian, biarlah semuanya boleh mengambil bagiannya masing-masing seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan,
kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari kita kembali puji nama Tuhan dengan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dan sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita puji nama Tuhan dengan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan muka bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulangi pujian sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita akan menyatu dalam doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Cegu Kristina. Dengan penuh kasih disilahkan. Ya, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar boleh mengambil bagian di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Guru Kori yang akan membawakan firman-Mu. Berkati dia, berikan kekuatan kesehatan sehingga hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Salam. Ya, apa kabar? Ya, semua baik-baik ya. Ya, sehat semua. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kabar baik, yaitu firman Tuhan tentang yang terdapat dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Dengan tema mimpi buruk akibat tidak berdoa. Nah, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini anak-anakku yang kekasih yang ada di rumah kalau mau tidur berdoa? Atau tidak berdoa? Langsung tidur saja? Oh, pasti anak-anakku sekalian pasti rajin semua ya berdoa sebelum tidur. Ya, bagus semuanya. Semua angkat tangan, oh berarti semua berdoa. Sonda juga, Sonda angkat tangan tahu ah. Ya, Sonda rajin berdoa toh Sonda? Ah iya. Ya, Grace, Dede juga rajin berdoa toh? Dan yang lain-lain semua, pasti semua rajin berdoa sebelum tidur. Nah, Ibu Guru akan bercerita. Ada satu keluarga ini sangat taat kepada Tuhan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Boy. Boy ini adalah juga anak yang taat beribadah. Kemudian dia juga taat kepada kedua orang tuanya. Dan dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya. Biasanya si Boy ini kalau mau tidur, sebelum dia tidur, dia berdoa. Namun pada suatu hari, Boy karena kelelahan, buru-buru masuk ke dalam rumah, cuci kaki, sikat gigi, lalu buang dirinya di tempat tidur. Langsung dia banting dirinya ke tempat tidur. Mungkin karena kelelahan seharian bermain dengan teman-temannya. Nah, untuk lengkapnya cerita ini, Ibu Guru akan menayangkan sebuah video tentang si Boy. Nah, oleh karena itu, selamat menyaksikan. Karena kelelahan, Boy langsung tertidur lelap. Ibu Boy masuk ke dalam kamar dan mencoba membangunkan Boy. Sudah berdoa, nak? Aku udah lama. Boy, jangan lupa berdoa ya, nak. Udah kok, Pak. Boy mau tidur. Akhirnya, Ibu Boy meninggalkan tempat tidur Boy dan Boy langsung ngorok dengan nyaring.
Kak masih di sini. Hah? Sepertinya ada suara di belakang. Boy, kamu di sini. Ada hantu. Lari. Kamu tidak bisa lolos dari kami. Hei, hantu bola. Bolehkah aku menolongmu menangkap si bocah itu? Tentu saja boleh. Mereka pun bekerja sama untuk menangkap Boy. Boy pun terus berlari ke depan dan dikagetkan. Wah, ada hantu. Lari. Boy pun berlari ke tepi laut dan tersandung batu. Muka Boy pun basah terkena air. Ternyata Boy jatuh dari tempat tidur dan tangannya mengenai gelas dan air mengenai muka Boy. Boy, kamu kenapa nak? Boy, kamu kenapa nak? Mimpi buruk ya? Iya, Bu. Sebenarnya kamu tadi berdoa enggak? Maafkan aku, Ibu. Tadi malam aku berbohong karena aku ngantuk sekali. Ya Boy, lain kali sebelum tidur berdoa dulu ya nak. Maafin aku ya Tuhan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itulah kisah film tadi. Apa akibatnya ketika malas berdoa sebelum tidur? Nah, itu merupakan suatu pelajaran buat si Boy dan juga kita selaku anak-anak yang malas berdoa. Boy pada saat itu merasa bersalah. Lalu dia langsung berdoa kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan dari apa yang telah diperbuat Boy. Karena dia pertama dia telah berbohong kepada mamanya. Kita lihat tayangan tadi, pada saat mau tidur mamanya membangunkan, lalu mamanya bilang, "Hei Boy, apakah kamu sudah berdoa?" Dengan malasnya dia menjawab, "Iya Bu, sudah tadi," padahal belum. Berarti Boy telah berbohong kepada kedua orang tuanya. Nah, saat itu dia merasa menyesal karena di dalam tidurnya dia bermimpi hal-hal yang tidak bagus. Karena ketika itu dia tidak berdoa sebelum tidur. Nah, oleh karena itu Boy mulai bertobat dan minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dalam kehidupannya setiap hari dia sudah mulai dia melakukan lagi hal-hal yang baik kepada Tuhan. Karena dia sudah merasa jerah dengan apa yang dialami oleh si Boy tersebut. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran buat kita. Oleh karena itu marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat.
karena Tuhan selalu memelihara dan melindungi kita dan menyertai kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan selalu setia kepada kita. Oleh karena itu anak-anakku yang kasih Tuhan, karena Tuhan sudah setia kepada kita, maka kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang hendak kita lakukan, apapun yang hendak kita kerjakan, kita harus selalu bermohon kepada Tuhan, memohon perlindungan, memohon penyertaan. Nah, jangan kita seperti Boy tadi yang langsung lupa untuk memohon kepada Tuhan ketika dia mau tidur, sehingga dia saat tidur dia mengalami mimpi buruk yang macam-macam seperti di dalam tayangan tadi. Nah, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia kepada kita sesuai dalam firman Tuhan tadi dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Nah, yang lain boleh buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Juga ada teks di bawah televisi kalian di rumah. Silakan dibaca juga kalau yang tidak memegang Alkitab. Tetapi Ibu harapkan setiap kita beribadah kepada Tuhan, beribadah seperti ini, selalu bawa Alkitab supaya kita baca bersama-sama. Nah, mari kita baca bersama. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Kita ulangi lagi. Ya, ayo bersama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Nah, kalau kita setia kepada Tuhan, kita selalu berseru atau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan selalu ada buat kita. Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dipersilakan kepada Ibu Rosalina untuk memimpin kita dalam doa. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan semua, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pujian dan hormat kami naikkan kepadamu di pagi ini. Oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan boleh kami alami. Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan firman yang sudah disampaikan kepada kami oleh Bu Guru Kori, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami selaku anak-anak. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami setiap hari ketika kami di rumah atau dimanapun kami berada. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melindungi menyertai kami, memberkati kami di dalam kami beraktivitas, melaksanakan kewajiban-kewajiban kami, belajar, membantu orang tua atau apapun yang kami lakukan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, dan kiranya Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, khususnya COVID yang masih mewabah, merajalela di mana-mana sekarang. Kami mohon perlindungan Tuhan, lindungi kami dari penyakit ini ya Allah, sehingga kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Kami boleh kuat, sehat, bermain, membantu orang tua belajar, oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan kami alami tiap-tiap hari. Ya Bapa di surga, kami mohon ya Allah kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami belajar, membantu orang tua di rumah atau di mana saja kami berada. Kami belajar di rumah, kiranya Tuhan memampukan kami, memberkati kami, menolong kami di dalam kami belajar. Dan di hari libur ini ya Allah, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh bermain di rumah dalam perlindungan Tuhan, membantu orang tua kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun perjalanan kehidupan kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, menolong kami ketika kami belajar, memberkati kami ketika kami di rumah membantu orang tua, dan setiap hal yang kami lakukan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa kalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya kasih Tuhan mengasihi, memberkati makanan, minuman, perawatan yang diterimanya, sehingga boleh menguatkan, menyehatkan tubuhnya kembali, sehingga minggu-minggu mendatang kami boleh beribadah bersama-sama di rumah. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan memampukan pemerintah kami untuk mengatasi pandemi yang masih ada saat ini. Sakit penyakit di muka bumi ini, khususnya di muka bumi Indonesia ini, Tuhan kiranya memampukan pemerintah untuk mengatasi penyakit yang merajalela saat ini. Kami yakin dan percaya jika Tuhan turut campur tangan dengan pemerintah, maka penyakit yang saat ini mewabah, merajalela bisa diatasi, dan kami semua kembali beraktivitas secara normal. Ya Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu orang tua kami. Tuhan beri kekuatan kesehatan prima kepada orang tua kami, dan mampukan mereka untuk membimbing kami pada jalan yang benar. Segala yang kami butuhkan Tuhan sediakan bagi kami tiap-tiap hari. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya, dilipat dengan baik ya. Ya, untuk mengiringi persembahan kita mengangkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa.
ada Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas jasa pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki, dengan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dipersilakan kepada Kakak Wika untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan persembahan kami sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai sebagaimana mestinya dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang membawa ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Kakak Wika. Adik-adik, kini kita sudah berada pada akhir ibadah. Kakak menjemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dipersilakan kepada Kakak Priska untuk memimpin kita dalam doa penutup dan berkat. Dipersilakan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari ibadah kami
dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini ya Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami, ya Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang berkati kami beraktivitas seminggu ke depan ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik telah mengikuti dari awal sampai berakhirnya dengan baik. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.